Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat selalu dimanapun teman-teman, para penonton berbahagia dan berada. Uh, di sini izinkan kami untuk menjelaskan terkait fotometri serapan atom, yang dimana kami di sini saya Muhammad Faroji dan juga ada rekan saya di sini Muhammad Irfan Nurgoho dan juga di sini ada Dimas Wirdiaya yang akan nantinya menjelaskan terkait fotometri serapan atom. Nah, baik. Nah, selanjutnya akan ada terkait sejarah. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita mengenal dulu nih singkat terkait sejarahnya. Jadi dulu itu pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Inggris yang bernama Sir Alan Walsh, yaitu pada tahun 1955, yang dimana populer sekali pada zaman itu, bahkan hingga saat ini ya teman-teman, yaitu dimana SSI ini sangat populer untuk menganalisa logam, yang dimana karena sangat sederhana dan juga selektif dan sensitif. Oke, masuk lebih dalam. Sebenarnya apa sih spektrofotoskopi serapan atom ini atau AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry? Nah, di sini adalah sebuah unsur yang dimana untuk menganalisis logam atau metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Yang dimana tadi seperti saya bilang ini sensitif dan selektif juga karena nanti bergantung juga pada sinar yang ditembakkan pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan atom-atom yang memang di situ yang ingin kita analisis dalam satu unsur tersebut. Nah, di sini singkatnya nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait instrumennya. Nah, sebelum masuk ke instrumen, saya ingin menjelaskan terkait prinsip. Jadi intinya nanti bakal ada suatu sinar spesifik dengan panjang gelombang tertentu yang ditembakkan, yang kemudian nanti diserap oleh suatu unsur, yang dimana nanti unsur tersebut atomnya bakal tereksitasi jadi keadaan ground state, kemudian nanti keadaan yang tereksitasi. Jadi dari keadaan ground state, dari keadaan awal, kemudian nanti bakal tereksitasi ke keadaan tertentu. Nah, di sini kenapa bisa gitu? Karena kan dalam sinar tersebut itu memancarkan energi pasti ya. Dan kemudian nanti energi tersebut diserap sehingga suatu atom tersebut dapat tereksitasi, dapat naik. Gitu. Nah, di sini singkat mengenai instrumen spektrofotometri serapan, yang dimana terdapat ada lampu katoda, yang dimana lampu katoda ini ada dua jenis, lampu katoda yang memang satu unsur atau lampu katoda monologam, dan kemudian ada juga lampu katoda multilogam, yang dimana dapat mengukur sekaligus beberapa logam. Namun saja harganya mahal teman-teman. Nah, di sini ada terdapat tabung gas, yang dimana nanti gasnya itu ada 3 macam. Dan di sini kita tampilkan ada 2 macam, contohnya ada gas asetilen, ada juga gas basic, gas N2O. Nah, selanjutnya di sini ada ducting yang merupakan cerobong asap, yang dimana untuk menyedot asap atau sisa kebakaran pada AAS. Kemudian ada juga kompresor yang dimana alat terpisah dengan main unit yang berfungsi untuk menyesuaikan kebutuhan udara pada waktu pembakaran atom. Jadi kan nanti suatu zat atau padatan atau larutan, nah nanti kan itu dirubah nih ke dalam bentuk unsur-unsur, ke dalam bentuk atom kan. Nanti diatomisasi dulu. Nah, di mana nanti kan itu membutuhkan udara juga gitu kan pada saat pembakarannya. Suatu proses nanti penguapan di situ. Nanti lebih detail mengenai pembentukannya itu bakal dijelaskan oleh teman saya. Di sini juga terdapat burner, yaitu sebagai tempat pencampuran gas, asetilen, dan aquabides. Di sini contohnya asetilen ya yang dipakai agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pematik api. Dan juga terdapat tubang yang merupakan proses awal pengatomisasi nyala api. Nah, di sini juga terdapat sumber atom yang terjadi jadi dua, itu sistem nyala dan sistem tanpa nyala. Di sini ada buangan AS, yaitu disimpan dalam drigen dan diletakkan terpisah pada AS. Ada juga monokromator yang tadi ya setelah masuk ke burner, nanti situ ada monokromator setelah melalui slit ya, slit monokromator. Yang dimana fungsinya itu untuk memisahkan radiasi yang tidak diperlukan dari spektrum radiasi lain yang dihasilkan oleh halo katoda atau lampu katoda. Di sini detektor, jadi setelah nanti mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian nanti bakal ada satu isyarat listrik yang berhubungan dengan daya radiasi yang diserap oleh permukaan yang peka. Jadi nanti bakal terdeteksi
kemudian nanti diolah oleh sistem pengolahan, kemudian nanti besarnya atomisasinya itu berapa, disruptnya, kemudian nanti terbaca oleh sistem pembaca yang kemudian dapat kita lihat. Nanti bakal terlihat tuh apa namanya analisis kuantitatifnya, berapa serapannya dan lain sebagainya. Nah, jadi memang spektrofotometer serapan ini dapat digunakan untuk menentukan apakah obat-obat terapeutik itu tingkat seperti litium telah dicapai dalam darah dan juga dapat mendeteksi kuantitatif kadar racun pada logam. Ini aplikasi ya, singkat, nanti bakal lebih dalam lagi oleh teman saya. Nah, prinsip kerja seperti tadi yang sudah katakan, intinya tadi ada sebuah energi ya teman-teman. Energi itu diserap oleh atom, kemudian nanti dapat tereksitasi atom tersebut. Dari ground state kemudian naik ke tingkat eksitasi. Gitu. Karena kan cahaya tersebut itu memberikan energi, gitu, sehingga dapat tereksitasi. Singkatnya seperti itu. Ini lanjut. Nah, di sini ini mengenai transmisi untuk menentukan isi dari suatu analisis sampel yang diberikan. Jadi kan tadi seperti saya bilang, jadi bentuknya itu sampel itu bisa larutan atau padatan, namun nanti jadi bentuk gas, kemudian nanti diatomisasi. Itu singkatnya. Ini cara kerja tadi sudah saya katakan. Nah, ini cara kerja mengenai penggunaan. Jadi sini penggunaan SSA itu tidak sembarangan, teman-teman. Jadi sini harus secara bertahap, yang dimana salah satunya yang membuka gas terlebih dahulu, gas yang tadi gas tabung itu ada kompresor, ducting. Jadi alat-alat main unit yang utama untuk asap keluar dan lain sebagainya itu harus dinyalakan terlebih dahulu. Terbuka programnya, lampu katodanya kita atur dengan ukuran panjang gelombang tertentu. Kemudian nanti pilih unsur yang ingin dianalisis, kemudian nanti mengatur parameter, warming up, nanti burner dinyalakan, masukkan belangko, kemudian sampelnya juga kita ukur nanti kan nanti keluar terdeteksi nanti sinyalnya ditembakkan, terus nanti berubah dari larutan atau padatan, kemudian nanti dari gas nanti hingga ke bentuk atom. Nah, nanti pun ketika mematikan alat tersebut ini perlu diperhatikan ya, bahwasanya matikan dulu unit AHS-nya, kompresor, kemudian baru ducting dan terakhir gas. Nah, di sini selanjutnya akan ada proses serapan atom yang mungkin lebih detail nantinya oleh teman saya, Mautivan, kepada Mas Mautivan, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Fahroji. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses serapan atom. Jadi, proses serapan atom ini adalah kondisi di mana suatu atom menyerap panjang gelombang tertentu, di mana atom pun itu juga bisa dapat mengemisikan, tidak hanya menyerap. Nah, terjadi transisi elektronik bahwa terjadi transisi elektronik tanpa terjadinya transisi ke level energi, vibrasi ataupun rotasi. Di mana bandwidth yang digunakan untuk serapan atom ini itu cukup sempit gitu loh. Nah, adapun panjang gelombang yang dapat diserap oleh atom ini atau elektron ini itu bersifat diskrit. Nah, dilambangkan oleh lambda. Adapun contohnya adalah seperti logam natrium. Jika natrium diubah menjadi gas, maka elektron yang tadinya berada di posisi 3s ada di orbit 3s akan berubah tempat ke 3p dan begitu seterusnya. Selanjutnya tentang spektrofotometri. Nah, ini tentang proses serapan atom. Nah, pada spektrofotoskopi atom berkaitan dengan pembahasan mengenai serapan dan emisi cahaya atom. Ketika sebuah elektron diberi sebuah energi berupa foton, maka dia akan melakukan yang namanya absorpsi. Nah, itu akan mengubah posisinya menjadi tingkat yang lebih tinggi. Adapun juga ketika sebuah elektron ini tadi mengemisikan sebuah cahaya, maka dia akan berpindah tempat menjadi tempat ground state-nya. Adapun aspek kualitatif pada spektrofotokopi ini adalah radiasi elektromagnetik berupa foton, cahaya atau sinar yang terlibat dalam transisi elektronik, absorpsi ataupun emisi. Adapun spesifik untuk setiap jenis transisi dan karena unik untuk setiap atomnya gitu. Jadi unik sekali. Setiap atom itu akan memiliki transisi yang unik. Next, contoh beberapa unsur itu ada seperti Ag, Cd, kromium, Cu, dan Fe. Itu punya panjang gelombang yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya
Adapun aspek kuantitatif pada pengukuran seperti ini adalah jumlah unit sinar atau lambda tertentu yang diabsorpsi akan berbanding lurus dengan koefisien absorptivitasnya, yaitu epsilon. Jika jarak tempuh sinar dalam daerah populasi atom itu B, maka jumlah atomnya itu akan dapat diketahui, yakni konsentrasi. Adapun rumusnya seperti pada layar. Atomisasi dan eksitasi. Penentuan atom pada spektroskopi atom hanya dapat dilakukan dalam fasa gas. Jadi tidak bisa kita lakukan ketika fasa atom tersebut berupa fasa garam ataupun fasanya cair. Maka harus diubah dulu menjadi fasa gas. Spesies elemen dalam fasa gas ini kemudian diubah menjadi atom-atomnya menjadi atom yang bebas. Adapun pada bagian ini menjelaskan bagaimana kita menggunakan spek AAS pada umumnya. Nah, sampel awal kita bisa jadi berupa padatan atau cairan. Maka ketika padatan atau cairan tadi itu harus diubah menjadi gas, harus melalui tahap pelarutan atau nebulasi. Ketika sudah melalui tahap nebulasi, maka larutan ataupun padatan tadi itu akan berubah menjadi aerosol. Selanjutnya, aerosol diuapkan, akan membentuk menjadi gas. Nah, gas ini mengalami dua tahapan, yakni adalah asosiasi ataupun disosiasi. Ketika dia mengalami tahap asosiasi, dia akan bisa melakukan emisi dan eksitasi. Adapun juga ketika dia tahap disosiasi menjadi ion-ion, dia juga bisa melakukan emisi dan eksitasi. Selanjutnya, nyala dan keadaan tereksitasi. Ada 3 tahap percobaan pemakaian AAS ini, yakni adalah penguapan, pereduksi menjadi atom, dan paparan pada nyala. 2 tahap pertama terjadi di dalam nyala. Pengaruh suhu nyala. Memiliki suhu tinggi mempengaruhi fungsi atau jumlah fraksi atom dalam keadaan tereksitasi, seperti persamaan Boltzmann. Nah, adapun persamaannya seperti pada layar. Adapun populasi keseluruhan dari kedua ini adalah terpisah. Karena terpisahnya sebesar 5 angstrom, maka dapat dipakai rata-rata panjang gelombang dan ditambahkan populasinya untuk kedua keadaan tereksitasi, yakni seperti pada gambar. Selanjutnya, nyala dan keadaan tereksitasi. Anggap nyala udara atau acetylene adalah 2400 derajat Celcius, di mana temperaturnya adalah 2400 ditambah 273 Kelvin, yakni suhu temperatur nyala acetylene adalah 2673 Kelvin. Substitusi ke dalam persamaan Boltzmann, di mana persamaannya akan jadi seperti itu, sejumlah kecil fraksi atom di dalam nyala tereksitasi keadaan eksitasi ini. Populasi relatif dan transisi energi lebih tinggi, di mana transisi 3P akan berubah menjadi 5S. Juga dimungkinkan dan memiliki lambda sebesar 6161 angstrom atau ekuivalen dengan energi sebesar 3,22 kali 10 pangkat min 12 R. Fraksi elektron 3P yang tereksitasi ke orbital 5S dihitung seperti pada gambar. Jumlah fraksi yang terlibat pada transisi ini lebih sedikit. Selanjutnya, dapat diestimasi fraksi elektron pada keadaan 5S relatif terhadap level energi 3S pada seperti catatan ini. Menunjukkan hanya sejumlah kecil spesies yang pengabsorpsi berada dalam keadaan tereksitasi oleh eksitasi nyala. Transisi energi yang lebih tinggi probabilitasnya lebih kecil daripada transisi dengan energi yang lebih rendah. Selanjutnya, transisi mengukur serapan atom. Biasanya pengukuran ini dilakukan menggunakan hukum Beer. Nah, hukum Beer ini berlaku jika dipatuhi garis spektra lebih kecil dari pita absorpsi. Atom-atom dan molekul pengabsorpsi radiasi pada panjang gelombang diskret. Radiasi dengan pita yang lebar mengandung foton dengan beberapa panjang gelombang. Beberapa mungkin berguna namun kebanyakan juga tidak. Sehingga nilai P0 itu sama dengan P usable plus P useless. Lebih besar dan absorpsinya lebih kecil dari yang diharapkan. Setidaknya sejumlah sinar tersedia yang bisa dipakai untuk absorpsi.
Di samping itu, P usable sendiri itu terdiri dari panjang gelombang dengan absorpsivitas yang berbeda. Sampel tidak menyerap semua radiasi pada tingkat yang sama. Perilaku nonlinear ini teramati jika range lambda atau sumber pengeksitasi lebih besar dari range lambda penyerapnya. Maka dari situ, maka bandwidth dari sumber pengeksitasi harus lebih sempit daripada bandwidth penyerap. Lebar garis suatu spektrum absorpsi tingkat kecil, misal sudah diperlebar. Oleh karena itu, ada yang namanya Doppler broadening, gerakan thermal acak pada atom-atom relatif terhadap detektor. Adapun juga pressure broadening. Dalam percobaan serapan atom, tekanan cukup tinggi mengakibatkan atom-atom mengalami sejumlah tumbukan antar atom yang berakibat pada perubahan kecil dalam level energi yang lebih rendah. Lebar garis normal dari garis-garis eksitasi jauh lebih besar dari garis ini. Monokromator pun tidak bisa digunakan untuk memilah rentang panjang gelombang lambda dalam spektrum serapan atom. Selanjutnya, adapun referensinya adalah seperti itu. Adapun sifat-sifat nyala adalah saat sampel yang dinebulasikan dan diumpan ke nyala, pelarutnya akan menguap di daerah pembakaran utama atau primary combustion. Proses di atas menghasilkan partikel padatan yang halus atau aerosol padat dan akan masuk ke dalam daerah interzonal atau daerah yang terdapat di tengah-tengah nyala. Di dalam daerah nyala paling panas ini, partikel padat akan berubah menjadi atom gas dan ion elementernya. Adapun karakteristik nyala pada umumnya adalah fuel oksidannya adalah misal C2, oksidannya adalah air. Temperaturnya yang biasa dipakai adalah 2267 Kelvin. Maksimum burning velocity-nya itu sekitar 39 sampai 43 cm per sekon. Adapun karakteristik yang lain bisa dilihat pada layar. Nilai N per N0 pada beberapa unsur itu seperti pada tampilan ini. Misal CS memiliki lambda sebesar 852,1, di mana GD per GE-nya adalah 2. Dalam kondisi 2000 Kelvin, N bintang per N0 itu adalah 4,44 kali 10 pangkat min 4, sedangkan pada kondisi 3000 Kelvin, N bintang per N0 itu bisa jadi 7,24 kali 10 pangkat min 3. Oke, selanjutnya profil nyala dalam AS. Adapun seperti pada gambar, ini adalah contoh profil nyala pada AS. Tidak bisa ditentukan bagaimana absorbansi tiap atomnya. Adapun selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Nurwijaya. Silakan Mas Dimas. Nah, mengenai prinsip pengukuran. Nah, ini yang dimaksud prinsip pengukuran ini yakni dalam atomic absorption, spektroskopi atau spektrofotometri. Nah, ini idealnya itu didasarkan pada jumlah cahaya. Jumlah cahaya yang sampai ke detektor yang menurut hukum Lambert-Beers, hukum Beers Law, hukum Beers itu adalah P sama dengan P0 kali 10 pangkat minus epsilon kali B kali C. Nah, sejumlah interference bisa merubah nilainya menjadi P, sama dengan P0 kali 10 pangkat epsilon kali B kali C plus P emission minus P background minus P scattering. P emisi disebabkan oleh emisi analit di dalam nyala. Kemudian dihilangkan dari penyerapan dengan modulasi dari sumber sinarnya measures only AC level dan emissionnya adalah DC level. P background dan P scattering disebabkan
oleh adsorpsi oleh nyala atau metric sampel, namun independen terhadap analit. Nah, interferensi cahaya tersebut disetting supaya netral atau nol dengan membandingkan belangko dengan sampel. Seperti itu. Kemudian problem bisa dari matriks sampel. Setiap lampu D2 dan HCT itu termodulasi, tetapi 180 derajat ditempatkan satu sama lain. Sistem deteksi mengukur perbedaan antara dua sinyal absorbansi, yakni absorbansi HCT sama dengan absorbansi sampel plus absorbansi broadband. Sedangkan absorbansi continuum source itu sama dengan absorbansi broadband, yakni merupakan absorbansi dari sampel. Kemudian sumber lampu D2, eliminasi gangguan latar belakang, itu berasal dari lampu deuterium atau isotop dari hidrogen, yakni deuterium. Itu yang menghasilkan lampu itu diarahkan kepada rotating chopper atau tempat untuk merotasi alat untuk merotasi dan untuk mengkonversi cahaya, kemudian dipantulkan lagi melewati electrothermal atomizer. Nah, atomizer tersebut yang sudah digunakan, yang gunanya untuk mengatomisasi cahaya atom yang sudah atomisasi sebelumnya. Nah, kemudian monokromator. Monokromator itu diperlukan untuk memilih satu dari beberapa garis emisi dikenal dengan HCT atau HCT. Karena biasanya terpisah dengan baik dari garis spektra yang diinginkan, maka dengan mudah bisa dipakai suatu monokromator untuk mengeliminasi gangguan interferensi. Nah, berikut adalah radiant power di mana P0 itu berada pada saat radiant power-nya atau P0-nya tinggi, itu emission spectrum of source-nya itu terjadi peningkatan yang tadinya datar dan juga mengalami fluktuasi. Nah, teknik-teknik analisis ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang mana A sama dengan K kali C. Tidak selalu terpenuhi dalam membuat kurva kalibrasi. Metode standar adisi yang digunakan untuk meminimalkan pengaruh matriks. Anion itu tinggi puncak serapannya dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi anion. Bisa mengurangi jumlah atom yang terbentuk. Matriks yang digunakan tidak diketahui akan sulit untuk dilakukan koreksinya. Kation ini keberadaan kation-kation lain dapat membentuk sinyal stabil dengan kation yang sedang dianalisis. Misal Al plus Mg bisa memberikan hasil yang lebih rendah dibanding Mg saja karena terbentuk oksidasi Al atau Mg. Nah, contoh analisisnya seperti ini. Kurang lebih ada nikel, kandungan nikel di dalam air sungai ditentukan dengan cara SSA atau spektroserapan atom yang setelah sebelumnya 5 liter sampel dilewatkan suatu penukar ion, lalu kolom dibilas dengan 25 mili larutan garam, melepaskan semua nikel. Setelah dibilas, volume ditempatkan menjadi 75 mililiter. Nah, 10 mililiter alikuat larutan ini atau larutan nikel dan juga larutan kolom tadi itu dianalisis setelah penambahan volume larutan 0,07 mikrogram nikel per mili ke masing-masing larutan. Berikut adalah plot grafiknya dan ditemukan nanti adalah kurva grafik Y sama dengan AX plus B itu, di mana A-nya adalah 5,6 dan B-nya sekitar 20. Nah, sebenarnya dalam penggunaan
AAS ini atau Atomic Absorption Spectrophotometer itu dapat dikalibrasi terlebih dahulu. Dalam metode, karena metode AAS ini termasuk dalam metode komparatif, yakni skala absorbansinya dari AAS tersebut itu harus dikalibrasi dengan suatu deret standar yang diketahui konsentrasi yang akurat menggunakan CRM atau Certified Reference Material. Nah, cara-cara dari kalibrasi tersebut itu pertama-tama adalah membuat belangko dan ukur absorbansinya. Kemudian memasukkan larutan standar dan mengukur absorbansi paling tidak minimal 3 kali. Setelahnya itu membandingkan nilai yang terukur dari spektrofotometri dengan yang tercantum pada standar larutan. Maksudnya standar yang telah diukur tadi kan absorbansinya 3 kali dihitung rata-ratanya. Kemudian interferensi pada SSA, interferensi sebenarnya ini bukan intervensi. Ada beberapa macam interferensi. Di mana interferensi pertama itu biasanya interferensi spektrum, interferensi kimia, interferensi fisika, dan juga pembentukan yang stabil dan juga akibat terjadinya ionisasi maka akan terjadi interferensi atau gangguan-gangguan atau mungkin sedikit ketidakakuratan dalam pengukuran. Fungsi dasarnya ini spektrofotometer ini berfungsi untuk menentukan kadar larutan dari unsur metalik. Jadi ini harus metal. Jadi harus berupa unsur logam, tidak boleh senyawa yang tidak metaloid. Nah, ini biasanya untuk kepentingan medis dalam kesehatan, seperti kalsium, magnesium, tembaga, seng atau zinc, Zn itu, dan besi atau Fe. Nah, aplikasi SSA ini ada analisis air, analisis makanan, analisis bahan makanan ternak, analisis zat adiktif, analisis tanah, analisis klinik. Tapi tetap kandungan atau yang bisa adalah hanya dari atom-atom yang metal atau logam atau metaloid itu bisa. Selain itu tidak bisa seperti hidrogen, seperti karbon, seperti gas mulia ataupun unsur-unsur halogen itu tidak bisa karena bukan unsur logam. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan yang menjadikan advantage dari penggunaan atomic absorption spectrophotometry ini? Ini dapat menganalisa konsentrasi logam berat dalam sampel secara akurat. Karena konsentrasi yang terbaca pada alat SSA konsentrasi yang terbaca pada alat SSA berdasarkan banyaknya sinar yang diserap itu berbanding lurus atau straightforward berbanding lurus dengan kadar zatnya. Nah, sebenarnya menganalisis sampel itu pada kadar persentase rendah itu, sedangkan pada metode lain seperti volumetrics hanya dapat menganalisis dalam kadar yang tinggi. Jadi ini advantage yang sangat-sangat baik, apalagi untuk mengukur unsur-unsur logam yang cukup rare atau cukup langka, yang kandungannya itu sangat sedikit di alam atau di sampel. Nah, analisis sampel ini cepat ya, karena ini metodenya itu adalah atomisasi gitu. Jadi berubah menjadi atom, sehingga tidak perlu treatment tersendiri yang susah seperti UV vis dan juga yang lain-lainnya.
alat-alat yang lainnya. Nah, kekurangannya ini hanya dapat eh, menganalisis logam dari bentuk logam berat dalam bentuk atom-atom gitu. SSA menganalisis logam berat dari atom karena atom-atom tersebut tidak berwarna. Sampel yang analisis harus dibuat dalam kondisi asam. Sehingga semua sampel yang dianalisis itu harus dalam pH antara 2 dan 3, kurang lebih seperti itu. Nah, biaya operasional tinggi dan otomatis SSA ini membutuhkan harga dana yang besar untuk pembelian SSA dan pemeliharaannya otomatis. Nah, ini berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan pada ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 ya, kurang lebih referensi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada kurang lebihnya pribadi saya Dimas Nurwijaya meminta maaf atas nama teman-teman saya semua. Kurang lebihnya, kalau ada lebihnya itu juga itu berasal dari referensi-referensi dan kami hanya sekedar membawakan saja. Nah, seperti itu. Kurang lebih cukup, saya kira. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dosen dan teman-teman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga salam sehat semua.